Summa qala hafidhahullah, pada hadis yang kelima, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aya'jizu ahadukum ay yaksiba kulla yawmin alfa hasanah. Fasa'alahu sa'ilun min julasa'ih, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah? Qala yusabbihu mi'ata tasbihah, fayuktabu lahu alfu hasanah, aw yuhaddu anhu alfu khati'ah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apakah ada di antara kalian yang bisa berbuat 1000 kebaikan tiap hari? Apakah ada di antara kalian yang mampu mengamalkan 1000 kebaikan setiap hari? Maka ada seorang dari yang duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah? Ya Rasulullah, bagaimana caranya beramal 1000 kebaikan satu hari? Satu hari 1000 kebaikan. 100 mungkin masih bisa, ini 1000. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Qala yusabbihu mi'ata tasbihah. Dia bertasbih 100 kali. Fayuktabu lahu alfu hasanah. Maka akan dituliskan baginya 100 kebaikan. 1000 kebaikan. Atau dihapuskan darinya 1000 kesalahan. Ya. Dia mengucapkan tasbih 100 kali, maka diberikan padanya 1000 kebaikan dan atau dihapuskan darinya 1000 kesalahan. Lihat, ini juga yusabbihu, bertasbih. Bagaimana lafaz tasbihnya? Itu bisa digabungkan dengan yang tadi, subhanallahil azim wa bihamdi. Taib, ini tambahan lagi keutamaan tasbih. Bisa diniatkan juga masuk ke situ. Apalagi jumlahnya sama 100 kali. Maka ketika seorang membaca subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali, maka 100 pohon korma di surga, diampuni semua dosa-dosa yang telah berlalu walaupun sebanyak buih di lautan, dan dituliskan padanya baginya 1000 pahala. Satu amalan, 3 niat, dia mendapatkan seluruhnya. 6. Mengapa dia bernilai 1000 kebaikan? Ya karena jelas al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan setara dengan 10. Jadi kalau kamu baca tasbih 100 kali 10 ya 1000. Ya, 1000 kebaikan, itu jelas. 6. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mengikuti sunnah dalam amalan itu yang paling, ya, itu tentunya merupakan satu-satunya pilihan. Bukan dikatakan yang paling utama, tapi satu-satunya pilihan. Beramal sesuai dengan sunnah, ini satu-satunya pilihan untuk mendapatkan pahala yang besar. Bahwa amalan yang remeh, yang remeh dalam artian mudah dilakukan, ya. Walaupun tentunya hakikinya tidak ada amalan yang remeh di mata Allah Ta'ala. Yani dari sisi zahirnya cara mengamalkannya mudah, amalan yang mudah dilakukan, tapi ketika dilakukan sesuai dengan sunnah, dia mendapatkan pahala yang besar. Ya. Sebaliknya, amalan yang susah dikerjakan, yang mengeluarkan biaya, mengeluarkan keringat, bahkan darah untuk dilakukan, tapi kalau tidak sejalan dengan sunnah, maka tidak ada nilainya, atau minim nilainya. Minim nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian hadis yang ke-6, qala hafizahullahu ta'ala, ini hadis yang terakhir, an Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau bercerita, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla subha wa hiya fi masjidiha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya, yakni zahirnya beliau menginap di sini, ya. Beliau keluar dari rumahnya untuk salat subuh. Ya, keluar dari rumahnya Juwairiyah untuk apa? Datang ke masjid salat subuh. Atau hina shalla subh. 6. Setelah salat subuh, ketika akan salat subuh. Atau bisa bermakna setelah salat subuh. Kalau kita pahami secara zahirnya, shalla yakni fi'il madi, setelah salat subuh. 6. Dan kelihatannya ini yang dimaksud, karena kalimat bukratan, bukroh itu ya sudah lewat subuh. 6. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nampaknya, jadi setelah salat subuh beliau masuk ke rumahnya, ya. Setelah itu, setelah salat subuh mungkin sebentar di rumahnya beliau keluar. Beliau keluar dari rumah Juwairiyah. Atau bisa juga bermakna, yakni habis keluar pergi salat subuh.
keluar pergi salat subuh. Wahia fi masjidiha, sementara Juwairiyah masih berada di masjidnya. Yang dimaksud dengan masjid di sini kata beliau, makani salatiha fi baitiha, tempat salat di dalam rumahnya. Ya. Inilah yang dikatakan, biasanya dikatakan Masjidun Nisa, masjid perempuan. Yakni di dalam rumahnya, yang tempat salat khusus. Dan ini menunjukkan kepada kita termasuk kebiasaan para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama dan para sahabat di masa itu adalah mereka menyiapkan satu ruangan khusus di rumah mereka untuk sholat. Ini biasa sebagian kaum muslimin ada yang memiliki seperti ini ya, rumahnya besar, ada ruangan khusus untuk sholat di situ. Iya. Nah ini salah satu kebiasaan para ulama atau para sahabiah di sini. Iya. Dan yang seperti ini bukan cuma istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabiah secara umum di rumah mereka ada ruangan khusus untuk sholat. Nah, ini bagi yang memungkinkan rumahnya. Nah, wahya fi masjidnya, dan dia masih sementara berada di tempat dia sholat. Summa roja'a ba'da an adha, setelah itu beliau pulang kembali setelah setelah masuk waktu duha. Setelah masuk waktu ad-duha. Ya. 6. Kapan itu waktu duha? Kata beliau disebutkan di bawah, ad-adha dakhala fi waqti duha. Ad-duha itu kan ketika dimulai ketika matahari sudah agak tinggi. Ya, qidar rumah. Qidar rumah itu apa? Setinggi rumah, tombak. Gimana itu qidar rumah? Ambil tombak ngukur. Hah? Para ulama ahli hisab, ahli falak mengatakan qidar rumah itu sekitar 4 derajat. Sekitar 4 derajat. Iya, setelah dia terbit 4 derajat. Nah, 1 derajat itu kurang lebih 4 menit. 1 derajat kurang lebih 4 menit. Berarti berapa menit semuanya kalau 4 derajat? 16 menit. Yani waktu duha sudah bisa dimulai 16 menit setelah syuruk. Setelah syuruk. Jadi kalau terbit matahari misalnya jam 6, 10, berarti waktu duha sudah bisa dimulai 6.26. Ya kan? 6.26, setengah 7, sudah mulai duha di situ. Sudah mulai masuk waktu duha. Yani sudah keluar dari waktu larangan. Karena kan waktu larangan habis subuh itu sampai matahari setinggi qidar rumah itu. Ya. Jadi kurang lebih qidar rumah 16 menit setelah syuruk. Kapan syuruk? Ya, lihat aja di jadwal sholat sepanjang masa itu. Biasanya ada waktu syuruk kan, waktu terbit matahari. Nah itu dimulai dari situ. Ya, itu sudah setinggi Sudah setinggi rumah kalau seperti itu. Nah, jadi anggaplah di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pergi sholat subuh. Keluar sholat subuh. Ini belum jam 5 ya. Ya. Kemudian balik-balik jam 7-an lewat. Faraja'a ba'dan adha. Anggaplah sekitar, anggaplah 2 jam. Jelas sampai sini? Beliau alaihissalatu wassalam keluar berapa lama? Paling sedikit 2 jam. Perhatikan. Summa raja'a ba'da an adha wa hiya jalisah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumahnya setelah adha. Itu pun enggak dikatakan pas waktu duha. Pokoknya setelah duha. Setelah duha berapa lama? Makanya bisa jadi lama. Makanya kita katakan paling minimal berapa? Minimal Nabi alaihissalatu wassalam keluar dari rumahnya berapa lama? 2 jam. Wahia jalisa, ketika datang istrinya masih duduk. Ngapain duduk? Ya bukan pegang HP, ya kan tentunya. Ya ini berzikir. Jadi habis sholat subuh sampai 2 jam setelahnya, setidaknya 2 jam duduk berzikir. Duduk berzikir. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya ketika datang, "Mazilti alal halil lati faraqtuki 'alaiha?" Kamu masih kerjakan zikir yang kamu baca tadi sejak saya tinggalkan kamu dari subuh? Masih standby di situ, baca zikirmu, tidak pernah tinggalkan tempatmu, tidak pernah kerjakan yang lain? Qalat na'am ya Rasulullah. Iya, saya dari tadi masih berzikir sejak Anda keluar sampai datang kembali, tidak tinggalkan tempat ini. Saya terus berzikir. Ya, zikir 2 jam. Paling sedikit 2 jam. Karena nggak ada waktu jelasnya kapan beliau balik. Yang jelas setelah duha. Nah, duha kita katakan tadi 16 menit, kurang lebih 16 menit setelah syuruk. Ya. Itu jam 7-an lewat. Ya kan? Ya setengah 8 lah. Jadi kurang lebih 2 jam atau 2 jam setengah mungkin. Paling sedikit. Duduk berzikir. Lihat ya, berapa banyak zikir yang dia baca dalam waktu 2,5 jam. Ya kan? Itu setara dengan apa? Setara dengan apa nih? 2 jam. Orang sholat tarawih jam 2 sampai jam 4 ya? Ya enggak? Orang sholat tarawih tengah malam jam 2 sampai jam 4.
Ya, itu bisa dapat 8 rakaat dengan bacaan yang lumayan panjang, dengan sujud dan ruku yang lumayan panjang. Orang salat tarawih jam 2 sampai jam 4 subuh misalnya. 2 jam, bahkan lebih 2 jam setengah. Berzikir radhiyallahu taala anha. Ya, bisa dibayangkan betapa banyaknya zikir yang beliau baca, dan kalaupun zikirnya tidak banyak, pengulang-ulangannya itu yang diulang-ulangi. Ya. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, laqad qultu ba'daki 4 kalimat. Salah samarat. Saya tadi sejak keluar, saya cuma mengucapkan saya mengucapkan ada 4 ucapan yang saya ucapkan. Itu pun saya ulangi 3 kali. Berarti berapa? Cuma 12 kalimat. 4 kalimat saya ulangi 3 kali. Tapi law wuzinat bima qulti mundul yaumi lawazanathun. Tapi kalau mau dibanding-bandingkan beratnya di timbangan antara 12 kalimat ini dengan 2 jam setengah kamu zikir, lebih berat ucapan saya. Lebih berat ucapan saya. Jelas sampai sini ya? Ya. 4 kalimat ini saya ulangi 3 kali, dibandingkan kamu zikir 2,5 jam, masih kalah itu 2,5 jam zikirmu. Apa ucapannya? Kata beliau, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ulangi 3 kali, selesai. Setara dengan 2,5 jam zikir. Dan tidak diragukan, perhatikan, tidak diragukan zikir yang dibaca oleh Juwairiyah juga zikir tuntunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Zikir tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini ada apa? Ada informasi lebih, ada informasi tambahan bahwa di makom seperti ini ada kalimat yang kalau kamu ulang-ulangi setara dengan 2,5 jam. Bagaimana lagi kalau ini diucapkan subhanallah wa bihamdi sampai akhir ini diucapkan 2,5 jam. Oh, lebih banyak lagi kan begitu. 12 kali saja diucapkan, ya. 3 kali ya, bahkan 3 kali ya, bukan 12 kali. 12 karena 4 kalimat gitu ya. Tapi ini kan 4 kalimat dalam satu ucapan. Berarti cuma diulangi 3 kali. 5 menit pun tidak sampai. Sedikit sekali waktu ini. Tapi setara dengan zikir 2,5 jam. Apa faedahnya? Bahwa beramal sesuai dengan sunnah itu lebih besar nilainya dibandingkan banyaknya amalan. Jelas sampai sini? Karena itulah, ini satu faedah yang penting. Ketika para fuqaha menyebutkan tentang pembahasan sunnah-sunnah salat, bahwa di antara sunnah salat adalah membaca surah setelah Al-Fatihah. Ya. Surah apa yang paling afdal dibaca? Ya. Kata para ulama atau secara umum sifatnya, mereka mengatakan bahwasanya membaca suratan kamilah, satu surah full, itu lebih afdal dibandingkan membaca beberapa ayat. Membaca satu surah tapi dari awal sampai akhir lebih utama dibandingkan membaca beberapa ayat walaupun panjang-panjang. Yani kamu membaca setengah juz surah Al-Baqarah, besar pahalanya, tapi lebih besar kamu khatamkan Al-Kafirun. Karena ini satu surah penuh. Jelas sampai sini? Kenapa? Karena menjadi kebiasaan Nabi, yang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Kebanyakannya apa? Ketika baca surah selalu satu surah, tidak pernah dipotong di tengah atau ada beberapa momen tertentu Nabi SAW melakukannya, tapi bukan itu kebiasaan Nabi SAW. Menunjukkan apa? Hanya menunjukkan itu juga boleh. Kamu baca setengah halaman, 1 halaman silakan, boleh. Ya. Tapi kalau kamu baca satu surah full itu lebih afdal. Kenapa? Itu lebih aswab, lebih sesuai dengan sunnah. Ya, lebih sesuai dengan sunnah. Ya, maka kalau baca dalam salat, terutama dalam salat wajib, ya dianjurkan membaca surah-surah yang bisa kamu khatamkan dari awal sampai akhir. Karena itulah sunnah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat 5 waktu, itu tidak keluar dari apa? Kebanyakannya tidak keluar dari apa? Mufassal. Dari surah Qaf ke bawah. Ya kan? Di mana mufassal terbagi menjadi 3, walaupun ada khilaf dalam penentuannya, yakni tiwal mufassal, kemudian awsatul mufassal dan qisar al mufassal. Ada perbedaan di kalangan para ulama dalam penentuannya. Ya, yang saya ingat sekarang, tiwal mufassal dari surah Qaf sampai sebelum An-Naba, yaitu al-mursalat. Ya, al-mursalat. Al-mursalat ya. Nah. Kemudian apa? Awsatul mufassal awsatul mufassal pertengahan dari An-Naba sampai sebelum Ad-Duha. An-Naba sampai sebelum Ad-Duha.
sementara qisarul mufassal itu dari ad-duha sampai an-nas. Ya, dari ad-duha sampai an-nas. Nah, di mana untuk salat subuh beliau bisa membaca dari tiwal mufassal, dari qaf sampai al-mursalat. Biasanya beliau baca di salat subuh yang panjang-panjang, mufassal yang paling panjang. Dalam salat Isya juga ya, Isya dan subuh, afwan. Isya dan subuh. Nah, kemudian dalam salat zuhur dan asar itu awsatul mufassal, yang pertengahan, dari an-naba sampai sebelum ad-duha. Sementara untuk salat maghrib dari ad-duha ke bawah. Ini menunjukkan apa? Kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam membaca satu surah full dalam salat. Yani kalau kamu membaca hafalanmu yang satu halaman, setengah halaman, baca di salat-salat sunnah. Ya, tempatkan itu di salat-salat sunnah. Walaupun sekali lagi tidak ada masalah seluruhnya, tapi kita berbicara mengenai aswab, yang mana lebih besar pahalanya. Nah, maka lihat di sini kata para ulama, membaca satu surah kamilah, satu surah full itu lebih bagus dibandingkan membaca beberapa ayat walaupun lebih panjang. Walaupun lebih panjang tapi tidak full satu surah. Jelas sampai sini? Baik. Kenapa? Karena sesuai dengan sunnah. Lihat ini. Istri Nabi SAW berzikir 2,5 jam. Tapi Nabi SAW membawa sebuah amalan atau menyebutkan satu amalan yang lebih afdal dibandingkan itu, dengan durasi yang lebih singkat tapi pahala lebih besar. Baik. Maka ini menunjukkan bahwa yang menjadi fokus seorang dalam beribadah adalah mengetahui mana yang aswab, bukan sekedar yang mana yang paling banyak. Yang mana yang paling banyak, memperbanyak, ya. Tapi lihat juga apakah itu yang paling tepat atau tidak, yang paling pas dengan sunnah atau tidak. Ya, tidak diragukan, semuanya adalah sunnah, ya. Tapi ada sunnah juga bertingkat-tingkat. Ada yang lebih cocok dengan lebih besar pahalanya dibandingkan yang lain. Nah, wallahu taala alam bisawab.